Yo guys, gimana kabarnya hari ini? Kembali lagi bersama Minusman, dan hari ini kita akan ngomongin tentang adegan remas-meremas public figure yang gak sengaja kesebar cuy. Tapi sebelum masuk ke pembahasan public figure, kita akan bahas yang ringan-ringan dulu cuy. Contohnya ya ini nih, kajian online dengan tema bumi datar. Dan pematerinya anonimus gitu cuy. Aduh, kok masih ada aja ya ini penganut bumi datar ini. Ya bukannya aku nggak setuju apa ngelarang ada seminar-seminar dengan tema bumi datar kayak gini ya cuy. Tapi maksudku kalau pematerinya niat buat ngerahasiain identitas dia dengan pakai topeng anonimus kayak gini, ya namanya jangan ditulis juga dong cuy. Ini juga moderatornya juga lumayan oke sih yang dipanjangin. Ini pasti buat menarik para anak muda yang open minded gitu dengan bumi datar. Dan aku yang moderatornya juga penganut bumi datar juga nih cuy, dari atas bawah belakang datar. Ya udah deh itu aja, semoga acaranya lancar, udah gitu aja deh. Ya selanjutnya masih berkaitan dengan bumi datar tadi ya, yaitu adalah calon-calon penganut bumi datar gitu. Kita langsung aja lihat videonya nih cuy. Kelompok udah diperingatkan jangan dibecandain khusus buat belajar, kamu ngerti kagak sih? Woi kalem woi, jangan banyak bicara, ini penting buat pelajaran. Anjay, jangan dia misalnya Sienda. Anjay, ikan tadi pakai saus. Iri bilang gus, gue sahabat lu. Bang, dipalok bang. Gas kan mabar. Woi ini anaknya siapa nih cuy? Anjay. Jadi ini ceritanya ada guru SD yang bikin grup buat anak-anaknya biar bisa belajar bareng nih di satu grup gitu. Tapi ini ada satu bocil penganut bumi datar. Udah dibilangin grup ini buat belajar, buat serius, tapi malah dia tuh ini kalau gurunya ketemu langsung, ini pasti langsung ditampol ini sama bocil ini. Ya ini dilemanya guru-guru yang dipaksa buat bikin belajar online gitu cuy. Udah 2 kali dibilangin ini grup serius, grup jangan dipenjadain, tapi udah bocil udah nggak bisa cuy. Selanjutnya masih berhubungan juga dengan bumi datar tadi cuy. Datar itu kan lurus ya, lurus itu kan setara. Setara itu berarti kesetaraan gender. Dan aku sekarang punya video tentang kesetaraan gender gitu. Laki-laki dan perempuan itu sama. Ya, kalian tonton sendiri aja lah. Hai, baby. Sarangnya. Apaan sih anjir? Cringe banget gitu loh, goda-godain cowok di jalan gitu. Look at me. Opa. Bisa Blackpink. Opa, can I know you? What's your name? Opa, Opa. sarangnya. Opa. My name's Linda. Hah? Delinda. Kesetaraan gender apanya bangsat? Ya itu tadi lah video kumpulan orang-orang Indonesia yang barbar dan cabul, entah liburan ke Korea atau kemana aku juga nggak tahu. Terus ketemu orang di jalan, entah itu orangnya Korea asli atau enggak ya, terus digodain gitu. Cringe parah gitu. Maksudku tuh gini cuy, katanya kan udah kesetaraan gender gitu, laki-laki sama perempuan tuh sama tuh. Tapi kalau buat kasus ini kenapa enggak gitu loh? Kalau ada cewek yang godain cowok itu artinya dia tuh mengagumi kegantengannya gitu. Misal kalau cowok godainnya cewek di pinggir jalan, ditampol langsung dilaporin polisi. Halo polisi, ini ada orang mesum ini di jalan ini, tolong saya digodain. Kesetaraannya tuh di mana, bro? Dan aku yakin setelah cewek-cewek tadi udah berhasil godain cowok di jalan tadi, malamnya bakalan kayak gini nih si cewek ini cuy. Udah tak terkendali gitu cuy keluarnya cuy, udah cerat-cerat sembarangan. Tolonglah nih para perempuan, kalau kalian ingin yang namanya kesetaraan gender, ya kalian harus setara gitu. Kalau cowok nggak boleh godain cewek di pinggir jalan, ya cewek jangan godain cowok-cowok di pinggir jalan gitu loh. Jangan cuma mau enaknya doang. Ya udahlah ya, aku udah kesel sama cewek tadi gitu cuy. Misal aku yang digodain gitu kan, aku nggak apa-apa gitu loh.
Tapi jangan orang lain gitu loh, apalagi di negara lain gitu. Kalau aku sih nggak apa-apa gitu. Minusman ini murah, pasti mau. Oke, langsung aja kita ke pembahasan utama, yaitu public figure yang nggak sengaja video remasnya tuh kesebar ke online gitu cuy. Ya, public figure yang aku mau omongin adalah Dek Zara, yang sebenarnya aku tuh juga nggak paham itu dia tuh siapa gitu cuy. Kok bisa seheboh ini gitu loh, sampai trending nomor 1 di Twitter. Dan ternyata setelah aku cari-cari tahu, ternyata Dek Zara ini adalah ex JKT48 dan juga salah satu pemeran film dari film Dua Garis Biru gitu cuy. Yang dimana sebenarnya film tersebut ditujukan buat sex education bagi orang-orang Indonesia, orang-orang anak muda Indonesia yang dari kecilnya tuh memang nggak pernah dapat sex education gitu cuy. Yang dimana filmnya tuh udah awal-awalnya udah dicekal sama orang karena dianggap mesum. Padahal sebenarnya film itu penting gitu cuy. Kalau anak muda bisa nonton itu kan jadi tahu gitu cuy. Kalau misal belum sah gitu kan nggak boleh gini. Kalau misal udah sah gitu boleh gini gitu kan. Tapi udah dikecam dulu gitu. Aku juga nggak paham cuy. Dan setelah setahun berlalu malah pemainnya sendiri gitu cuy yang kena kasus remas-meremas gitu cuy. Dan di sini aku nggak akan kasih video aslinya gitu cuy, karena aku juga nggak mau nyebarin hal-hal yang memang bukan urusanku dan nggak berpengaruh buat kehidupanku gitu cuy. Dan aku yakin kalian juga pasti udah tahu kan gitu videonya gitu, yang udah kesebar luas memang sama orang-orang yang. Tapi aku mau kasih gambaran aja yang paling nggak kayak gini gitu. Ya kalian udah bisa bayangin kan. Ya yang mau aku bahas di sini adalah sebenarnya tuh kenapa sih video ini bisa sampai seviral ini, seheboh ini gitu loh sama orang-orang di internet gitu cuy. Karena sebenarnya hal tersebut tuh hal-hal yang udah biasa dilakukan sama orang-orang yang pacaran gitu cuy. Apa orang-orang yang heboh ini sebenarnya mereka tuh nggak pernah pacaran atau mereka pas pacaran tuh cuma diem-dieman aja gitu cuy. Ya tentunya hal utama yang bikin video ini langsung heboh itu karena dia adalah public figure gitu cuy. Entah ya orang-orang itu kenapa ya kok pada suka kayak gini gitu loh. Ada orang-orang yang positifnya banyak, negatifnya satu, tapi udah gitu, auto negatif semua gitu kalau ketemu negatif satu ini cuy. Ya gimana lagi cuy, resiko public figure gitu loh. Apa-apa yang bakalan dia posting di sosial media bakalan dilihat sama fans-fansnya, sama orang umum gitu cuy. Coba kalau yang kena minusman gitu, minusman kesebar gitu, adegan jubit-jubit, remas-remas, momen gitu. Gak akan ada yang peduli gitu sama aku cuy. Dan menurutku kelakuan netizen ini udah terlalu keterlaluan sih cuy. Dia tuh nyerang langsung ke kehidupan pribadinya dia gitu loh. Udah di DM-in di sosial media, terus disebar-sebarin gitu videonya, kan jadi kasihan gitu cuy. Dia pastinya bakalan jadi depresi berat gitu. Aku juga yakin gitu cuy. Pusing bro. Kasihan dia lah bro. Aku yakin setelah kejadian ini karirnya bakalan turun, terus dia banyak yang benci, banyak fansnya yang menjauh. Terus banyak juga yang jadi hatersnya dia gitu loh cuy. Kalau udah kayak gitu, siapa yang mau belain dia gitu cuy. Tapi tenang Dek Zara, masih ada minusman di sini. Orangnya open minded yang pasti nggak akan nyampurin urusan-urusan pribadimu dan akan mendukung semua keputusanmu gitu loh. Tapi dia kan ngelakuin hal yang nggak bener gitu loh. Gimana nanti kalau ditiru sama anak-anak bocil-bocil gitu yang nonton videonya? Nah ini adalah pernyataan yang bodoh banget gitu loh cuy. Itu kan tugas orang tua gitu buat mengontrol kegiatan anaknya dan kelakuan anak-anaknya gitu loh. Kalau anak kecil bisa sampai dapat video yang kayak gini, bisa dapat video yang aneh-aneh atau materi aneh-aneh yang lain, itu karena apa? Karena mereka udah dapat handphone ya kan. Terus yang ngasih handphone itu siapa? Ya orang tua kan. Jadi orang tua tuh yang bener dong. Jangan cuma ngasih fasilitas handphone, internet semacamnya, tapi langsung angkat tangan gitu. Ya diawasin juga dong kelakuan anaknya bro. Kalau nggak gitu caranya ya gimana lagi cuy? Yang bisa ngontrol anak-anak ya juga cuma orang tuanya sendiri gitu loh. Ntar tahu-tahu anaknya pada mojok gitu kan nonton gini. Nontonin kucing-kucing gitu loh. Oke, mungkin cukup segitu aja video buat hari ini. Dan aku minta tolong buat kalian kurang-kurangi lah ngurusin urusan orang lain gitu cuy. Apalagi nyebar-nyebarin hal-hal pribadi milik orang lain gitu cuy. Mending kegiatan nyinyir julid kalian diganti dengan kegiatan yang lebih positif gitu cuy. Kerja kayak cari duit kayak atau apalah kesibukan lain yang positif gitu. Jangan nyinyir julid aja gitu cuy. Share-share apa kayak bodoh banget gitu loh. Dan buat Dek Zara, minta tolong buat kamu nonton aja film kamu tahun lalu gitu loh. Bagus kok, mendidik kok. Tonton aja berulang-ulang sampai kamu bisa paham gitu. Terima kasih buat kalian yang udah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Peace.